Hai Sobat Visi, kembali lagi di podcast kesayangan kita, Tukar Pandang. Yang mana podcast ini bakal bahas topik yang seru, santai, tapi juga bikin mikir. Kali ini kita akan bahas topik yang lagi sering dibicarain nih di tongkrongan atau di obrolan sehari-hari, yaitu tentang film adaptasi. Mungkin Sobat Visi udah pernah nonton soal film adaptasi ini. Yang kemarin-kemarin viral tuh ada KKN di Desa Penari, terus ada juga film-film yang diangkat dari budaya lokal, ada Sewu Dino, terus ada Jai Langkung dan lain sebagainya. Tapi sekarang film adaptasi bukan hanya soal film horor doang. Dan sekarang tuh masih banyak lagi film adaptasi yang diadaptasi dari berbagai media lainnya. Seperti novel, terus ada cerita rakyat atau legenda, terus ada juga dari cerpen pun ada loh teman-teman. Nah di episode kali ini aku nggak sendirian, aku ditemanin sama narasumber yang sangat spesial dan mungkin populer di kalangan kalian, yaitu bersama Mas Epang. Halo Mas Epang. Halo. Mungkin bisa disapa dulu teman-teman Sobat Visi di rumah Mas Epang. Sobat Visi nih manggilnya. Iya namanya Halo, Sobat Visi semua. Namaku Irfan, saya dari Jember. Dan saya dulu kuliah di televisi dan film angkatan 2012 dan lulus di tahun 2019. Dan sekarang kesibukan saya sebagai penulis apapun itu. Gak hanya film, bisa konten dan juga berita. Ya kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi Mas Epang ini seorang penulis juga filmmaker juga tentunya Mas ya. Lalu kesibukannya akhir-akhir ini apa Mas? Belum sibuk banget. Belum ya? Jadi memang belum ada kesibukan yang sifatnya untuk pekerjaan gitu. Jadi masih ya nulis-nulis untuk itu ya, tabungan gitu aja. Tabungan ide. Atau mungkin mau ada project kolaborasi. Doakan aja. Oke, kita doain semoga projectnya lancar ya Mas ya. Ngomong-ngomong soal kesibukan nih Mas. Dulu Mas Epang kan angkatan 12 berarti ya? 2012. Oh 2012 ya. Itu kesibukannya kuliah ngapain aja Mas? Atau emang dari dulu sukanya di penulisan atau sebenarnya dulu nggak penulisan? Dulu malah aku itu paling nggak paham masalah teknis sebenarnya. Oh iya? Jadi nggak jago kamera, nggak jago ngedit. Jadi menurutku apa yang paling gampang gitu ya, aku pikir nulis gitu. Akhirnya aku milih jadi penulis dan ternyata setelah proses nggak sesimpel itu ya, nggak segampang itu. Tapi karena aku udah milih yang itu, jadinya aku tekunin lah sampai sekarang gitu. Kalau penulisan naskah menurut Mas Epang hal yang paling penting pertama kali itu apa Mas? Tahu cara nulisnya. Tahu cara nulis. Ya itu penting sih, tapi yang paling penting lagi ada ide yang menarik yang bisa dieksekusi gitu. Jadi harus punya ide dan itu bisa dikembangin semenarik mungkin. Ngomong-ngomong soal film adaptasi nih Mas, Mas Epang udah pernah nonton film adaptasi apa dan apa yang paling berkesan di film adaptasi itu? Adaptasi di luar atau Indonesia? Bebas deh, yang paling berkesan menurut Mas Epang. Apa ya? Ada sih Harry Potter. Harry Potter. Aku belum pernah baca karya aslinya ya, novelnya. Cuman aku langsung ngelihat filmnya itu ada 8 seri ya. Dan aku suka. Mungkin itu sih yang paling berkesan kalau jenisnya adaptasi ya. Kalau di luar itu masih ada. Maksudnya bukan adaptasi gitu. Ya mungkin Harry Potter aja kalau adaptasi. Kalau Harry Potter tuh kan fantasi ya Mas filmnya? Iya, fantasi. Dari seri 1 sampai 8.
Seri 1-8 tuh yang mana yang paling berkesan tuh? Hampir semuanya sih. Hampir semuanya ya. Tapi yang paling apa ya, benar-benar menggebu gitu ya, menggebu karena klimaks gitu ya. Mungkin di season terakhir itu. Season terakhir yang meninggalnya Voldemort itu? Snape, ya. Yang pas Snape juga meninggal itu kan twist banget kan. Kesannya si Snape itu dibikin apa ya, jahat gitu kan. Padahal aslinya juga sangat melindungi si ibunya Harry Potter itu. Ini kita bergeser ke budaya lokal nih Mas ya. Menurut Mas Epang nih, budaya lokal nih masih relevan gak sih buat diangkat di film adaptasi? Karena kan sekarang tuh masif banget nih budaya lokal, apalagi genre horor yang diangkat sebagai film. Sekarang kan bludak banget nih. Kalau menurut Mas Epang tuh masih oke gak sih budaya lokal diangkat jadi film adaptasi tuh? Bukan masih oke, justru kita kayaknya kurang ya. Kurang. Kalau kita misal keluar gitu ya, ada cerita Viking, sampai dibikin serial tuh di Netflix. Bukan Netflix, di HBO kalau nggak salah. Dan di Netflix juga diakuisisi, dan itu sukses gitu loh. Jadi kayak cerita-cerita zaman dulu gitu kan. Sedangkan di Indonesia itu banyak banget kalau mau diulik. Cerita semacam kayak zaman kolosal gitu ya. Ada cerita Majapahit, terus ada apa lagi? Zaman-zaman kerajaan, zaman-zaman penjajahan gitu. Menurutku nggak kalah seru, nggak kalah menarik dibandingkan kayak Viking atau apa ya, Lord of the Ring gitu kan. Lord of the Rings. Atau yang semacam kayak gitulah. Jadi ada cerita dari rakyat gitu, kita angkat jadi film. Tapi versi Indonesia, versi lokal, menurutku itu banyak penikmatnya gitu. Cuman kita kayaknya pernah sih bikin kayak di televisi gitu ya, kayak Angling Darmo mungkin, atau apapun. Mungkin masih banyak kekurangan sana sini. Nggak tahu, harapannya kalau ke depan mungkin memang ada yang mau bikin, ya aku pinginnya sih bakal sekeren atau lebih keren dari luar gitu. Luar negeri ya Mas ya. Kalau menurut Mas Epang nih, film adaptasi tuh gimana sih? Maksudnya tuh dia menunjukkan keorisinalitasan atau kayak adaptasi mah cuman plagiat sebenarnya, cuman dibedain medianya aja. Adaptasi menurutku sih dia pengen apa ya, kalau dari segi bisnis ya, dia pengen mengulangi kesuksesan dari karya sebelumnya gitu. Misal dari novel, diangkat dari bestseller, atau kalau KKN Desa Penari itu karena viral banget itu ya. Di Twitter ya dulu. Sampai ada orang yang menelusuri loh. Jadi orang-orang yang menelusuri lokasi aslinya sampai kayak gitu. Karena netizen Indo kan juga kepoan banget ya Mas. Dulu sampai dicari ininya. Filmmaker yang tahu peluang itu, dia kayak naikin ombak gitu. Ombaknya udah gede, dia berselancar aja. Nggak perlu banyak usaha gitu, bisa dapat suksesnya dari situ gitu. Itu mungkin dari segi bisnis ya. Kalau dari segi ide, itu adaptasi bisa lebih apa ya, menurutku lebih mudah diterima. Ibaratnya gini, orang-orang itu udah banyak kenal. Misal kalau di zaman kecil kita ada cerita tentang Malin Kundang, Kancil Nyolong Timun dan sebagainya gitu ya. Ketika itu misal diproduksi jadi film, orang itu langsung bisa klik, oh ini cerita zaman dulu gitu. Jadi lebih relate gitu ya Mas. Relate. Dan kemungkinan besar orang-orang yang mungkin nggak kayak kita gitu ya, berkecimpung dunia film itu suka gitu. Karena ada memori masa lalu yang jadi nostalgia akhirnya. Benar. Kan tujuan film salah satunya rekreasi gitu. Nah, kalau menurut Mas Epang juga gimana sih tanggapan buat orang-orang nih yang udah pernah baca novel aslinya atau baca thread aslinya atau baca cerita yang legenda yang asli gitu Mas, tapi tetap tertarik buat nonton film adaptasinya. Apa yang bikin
orang-orang tuh tetap tertarik Mas, menurut Mas Epang? Nggak tahu, mungkin kayak apa ya, fans garis keras gitu ya. Fansnya ya? Kalau aku ada baca One Piece gitu, komiknya, Oh ya, One aku Piece. ngikutin animenya. Terus aku ada ada berita mau dibikin live actionnya. Aku excited gitu pengen ngeliat. Dan ternyata setelah rilis, launching di Netflix, aku nonton. Dan memang ceritanya kurang lebih garis besarnya sih sama. Cuman eksekusinya ternyata nggak sesuai harapan. Ya udah kita nonton aja gitu. Tetap gak sesuai harapan ya Mas? Iya Nggak pastinya gitu. Apalagi dari animasi kita realkan gitu kan. Gimana bikin tangan bisa nonjok beneran. ya bisa memanjang Iya. gitu. Pakai kekuatan karet kan. Oke Mas Epang, tadi kan kita udah ngobrolin Harry Potter, terus ada KKN Desa Penari, terus One Piece. Nah, kalau Harry Potter aku juga terus terang belum baca novelnya, cuman udah lihat seriesnya. Kalau menurut Mas Epang nih, apa sih yang bikin film adaptasi itu tetap terasa orisinal daripada cerita aslinya? Biar nggak kalau misal sama persis sama kayak yang cerita aslinya kan kesannya kayak cuman ikut-ikut atau plagiat gitu-gitu ya Mas. Apa sih yang bikin jadi orisinal gitu? Nggak menghilangkan kayak karakter asli, settingnya itu ceritanya di mana gitu. Kalau lebih dalam lagi, yaitu urusan produksinya sebenarnya. Kan kenapa dipilih adaptasi, berapa hal kan tadi udah kita obrolin kan, salah satunya karena dia udah laku duluan gitu sebelum dijadiin film. Terus yang kedua ceritanya lebih mudah klik sama penontonnya mungkin gitu ya. Kalau udah masuk ke industri mungkin bisa jadi ada pengurangan atau pengembangan yang diterapin sama tim produksinya, yaitu kembali lagi itu mungkin menyesuaikan budgetnya mungkin. Misal kalau nggak sesuai sama ekspektasi penonton gitu, bisa jadi yang buat itu malah kayak kita gitu. Maksudnya nggak tahu karya sebelumnya, tahu-tahu bikin film itu dia nggak dapet rohnya, Nggak dapet feel-nya ya. nggak dapet feel-nya dari bukunya atau apanya lah, cerita aslinya gitu. Jadi dia punya penafsiran sendiri gitu. Akhirnya beda sama apa yang pembaca dapat ketika baca novelnya mungkin atau cerita yang sebelum difilmkan itu. Gitu. Jadi kuncinya di produksi juga Mas ya tentunya. Ya banyak sih, banyak faktor yang bisa menentukan itu bisa berkembang atau bisa tetap atau apapun gitu. Kalau dari Mas Epang sendiri selaku penyunting skenario film nih, biasanya apa sih Mas ciri khas Mas Epang menambahi atau mengurangi cerita tersebut biar jadi ciri khas lah? Kalau ciri khas aku mungkin ya, aku nggak begitu pede untuk bilang aku punya ciri khas gitu ya. Atau aku juga masih belum sebesar kayak nama-nama Hanung Bramantyo mungkin gitu enggak. Cuman aku lebih nyaman untuk mendevelop cerita yang orisinal dari aku sendiri gitu. Aku pernah beberapa kali bikin series sekali sih. Maksudnya beberapa project yang idenya itu udah ada gitu, kerangka plotnya udah ada. Intinya tinggal eksekusi aja sesuai dengan briefnya gitu. Aku pernah menabrak itu dan ternyata nggak diterima gitu loh. Malah nggak diterima ya Mas? Iya, karena memang nggak tahu pilihan mereka mungkin ada hal-hal yang memang nggak bisa dirubah gitu. Yang
waktu itu belum kesampe untuk disampaikan ke aku. Jadi aku langsung nabrak-nabrak aja gitu. Dan kebanyakan yang modelnya project kayak gitu mau nggak mau harus ngikutin, rule-nya mereka gitu. Nggak apa-apa, yang penting dapat cuan. Iya deng, yang penting cuannya itu Mas ya. Kalau dari Mas Epang tuh kan bikin skenario gitu ya, menyunting ini, menyunting itu. Terus semisal nih dari sutradaranya ternyata banyak yang diganti. Itu menurut Mas Epang no problem atau? Tergantung kita dealnya kayak gimana. Kalau misal kebanyakan yang aku ikutin ya, kan film independen nih, non industri gitu. Ya aku bakal lebih banyak punya ruang untuk diskusi sama entah itu produsernya, entah itu sutradaranya. Kenapa aku punya pendapat kayak gini? Karena ceritanya itu bakal lebih mantap kalau dieksekusi seperti itu. Seperti yang aku mau gitu. Yeah. Aku punya alasan. Dan mereka juga harus punya alasan kalau mau mempertahankan pilihan mereka gitu. Dan kita adu mana yang terbaik gitu. Dan pasti semuanya bakal kayak gitu juga pada akhirnya gitu. Kan satu tim pasti pingin bikin yang terbaik kan. Mas Epang pernah ini nggak menyunting skenario dari apa aja, adaptasi dari mana aja? Kebetulan belum pernah. Belum pernah. Cuman bikin ya itu tadi skrip yang udah di brief gitu. Oh, dari skrip. Plotnya udah dibikin, kerangka-kerangka plotnya. Jadi aku tinggal ngikutin rule-nya itu sampai jadi skenario jadi gitu. Dan itu pun direvisi juga, direvisi gitu. Ya. Meskipun udah ngikutin rule, tetap harus ngikutin revisi yang mereka mau gitu. Oke. Dan aku pengen sih kalau ada kesempatan gitu, ada rezeki bisa masuk sampai adaptasi buku apa gitu jadiin film. Amin, amin. Ya, semoga bisa lah Mas. Siapa yang nggak mau lah ya. Iya, siapa yang nggak mau. Nah menurut Mas Epang nih cerita rakyat nih banyak banget kan di Indonesia khususnya. Apa sih cerita rakyat yang menurut Mas Epang paling menarik untuk diangkat, diadaptasi jadi film? Kalau aku jujur dari zaman sekolah dulu itu ada pelajaran sejarah kan. Aku selalu excited buat ngikutin dongengnya guru gitu kan. Kalau mereka cerita zaman kerajaan. Dulu itu aku sampai hafal tahunnya, misal tahun berdirinya. Kerajaan ini tahun berapa, terus raja pertamanya siapa, raja terakhirnya siapa. Sekarang udah lupa gitu. Jadi kalau memang di Indonesia bakal ada adaptasi cerita yang menurutku paling cocok sih kerajaan-kerajaan itu. Kolosal jadi Mas. Kolosal. Dan aku pernah baca itu novel karya Langit Kresna Haryadi. Dia bikin cerita tentang Majapahit yang mau pecah itu, mau bubar lah. Periode terakhir Majapahit itu seru banget. Kalau misal di luar ada Lord of the Ring, di Indonesia mungkin salah satunya ada Majapahit itu, di mana ada perebutan kekuasaan sesama anggota keluarga kerajaan gitu kan. Menurutku itu nggak kalah menarik lah. Kalau aku banyak sendiri, banget menurutku yang bisa berpeluang untuk jadi film adaptasi ya. Aku juga belum pernah sih menonton film Indonesia yang tema kolosal kerajaan-kerajaan gitu. Angling Darmo tadi, iya, Malampir. Kalau Angling Darmo kan udah zaman dulu banget ya Mas ya. Harusnya ada itu. Dan eksekusinya harusnya udah oke lah ya. Udah maju sekarang ya. Semoga aja ada. Oke, masuki segmen kali ini sebelum kita pamit nih, kita mau ada kuis kilat bentar aja Mas. Pertanyaan ringan-ringan gitu. Oke, siap Mas? Oke.
Pertanyaan pertama, kalau Mas Epang memiliki kesempatan atau punya kesempatan membuat film apa yang bakal Mas Epang bikin? Ya. Film zaman kerajaan lah. Kolosal ya? Kolosal. Kolosal, oke. Selanjutnya, budaya tradisional apa yang menurut Mas Epang bakal gong banget kalau diangkat jadi film? Carok mungkin? Carok Madura ya Mas ya? Oke, pertanyaan terakhir Mas Epang. Satu kata yang menggambarkan film adaptasi. Not bad. Not bad. Not bad. Oke, itu tadi adalah kuis singkat yang kita tanyakan ke narasumber pada kali ini. Nah, kita sayang sekali waktunya udah habis, Mas. Sebelum kita pamit, saya selaku host mau minta maaf dan berterima kasih atas partisipasi kalian semua. Kemudian saya juga berterima kasih banyak buat Mas Epang atas waktu dan ilmu serta insight lainnya. Semoga teman-teman Sobat Visi di rumah bisa dapat insight dari kita. Oke, dan jangan lupa teman-teman bakal ada kuis berhadiah dari Hima Visi. Jangan lupa nonton dan ikuti kuisnya. Bye-bye.